Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya anak-anak, terutama anak-anak kelas 4? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita akan belajar cita-citaku menjadi anak yang soleh. Nah, pada submateri jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah bersama Pak Afifuddin dari STIT Sabilul Huda, Kesambi, Kota Cirebon. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan ilmu kepada kita, tentunya ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak, mari kita membaca surah Al-Insyirah bersama-sama ya. Anak-anak ikuti ya. Mudah-mudahan pertemuan kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak sekalian, kita berlanjut pada sesi berikutnya ya. Kita tentunya memiliki tujuan pembelajaran. Untuk apa sih kita belajar ini? Yang pertama, diharapkan dapat menyebutkan contoh perbuatan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita juga harus mengetahui ciri-ciri anak yang soleh itu seperti apa. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh perintah Allah itu diikuti, ditaati, dan dikerjakan. Kemudian yang kedua, ciri daripada anak yang soleh adalah jujur. Kemudian yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan ini memang wajib menghormati guru yang ada di sekolah, kemudian tentunya menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat, setia kepada kawan dan menghargai kepada sesama kita. Jujur dibagi menjadi 3. Yang pertama itu jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jujur kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, jujur kepada sesama kita, kepada teman-teman kita, kepada kerabat kita, saudara kita. Kemudian berikutnya anak-anak, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kita perhatikan bersama-sama ya. Contoh perbuatan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita melaksanakan sholat. Sholat itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kemudian banyak ayat yang lain. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita supaya kita mendirikan sholat. Kemudian yang kedua, melaksanakan puasa wajib, diantaranya adalah puasa Ramadan. Kita sudah tahu bahwasanya puasa Ramadan itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mukallaf. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian berikutnya membayar zakat. Waqimus sholata wa atuz zakah. Ya, selain daripada perintah sholat tadi adalah perintah untuk menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, beribadah ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima,
tetap menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak ada yang melihat di mana saja berada. Baik itu di ruang kelas, di rumah, sambil megang HP, sambil mainan dan lain sebagainya. Kita itu menjauhi larangan Allah. Walaupun diri kita tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah melihat kita. Tetapi bagi orang yang beriman, insya Allah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Kemudian yang keenam, husnudzon, berprasangka baik terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui kehendak Allah itu pasti sudah ditetapkan oleh Allah untuk diri kita. Apapun yang diberikan Allah itu pasti ada hikmahnya untuk kita semua. Anak-anak kelas 4 dimanapun saja berada. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jujur kepada diri sendiri. Nah, contohnya seperti apa jujur kepada diri kita sendiri? Di antaranya adalah tidak menyontek saat ujian. Nah, maka sebelum kita mengikuti ujian, kita memiliki waktu. Apakah itu malam harinya, apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari sebelumnya, kita memiliki waktu untuk mempelajari pelajaran yang akan diujikan pada saat ujian di sekolah. Itu contoh tidak menyontek pada saat ujian. Sehingga ketika kita sudah belajar, insya Allah kita pun akan bisa dan kita tidak akan menyontek. Kemudian berikutnya mengerjakan tugas sekolah dengan kemampuan sendiri. Apapun tugas dari Pak Guru atau Ibu Guru, kita lakukan, kita kerjakan dengan kemampuan diri kita sendiri. Tetapi bukan asal-asalan. Misalkan mampunya, Pak, saya bisa mengerjakan soalnya cukup 1 saja, tetapi tidak ada usaha. Artinya adalah kita tetap belajar maksimal, ternyata hasilnya segitu. Nah, maka kita perbaiki. Itulah yang dinamakan mengerjakan tugas sekolah dari Bapak atau Ibu Guru dengan kemampuan diri sendiri dan tidak meminta bantuan orang lain termasuk orang tua untuk bisa mengerjakan bersama-sama. Nah, kita akan bersama-sama ya. Ini kita akan bersama-sama membaca sholawat nariyah. Pembacaan atau syair sholawat nariyah itu berbagai macam ya. Nah, kalau ini Pak Habib akan membaca dengan syair yang Pak Habib bisa ya. Yang bisa ikuti ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat nariyah ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semuanya ya. Bahkan kata Rasulullah kan, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali saja untukku, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 rahmat atau 10 kebaikan. Baiklah anak-anak yang Pak Afif banggakan dan yang Pak Afif cintai. Kemudian jujur kepada sesama itu seperti apa contohnya? Nah, contohnya adalah yang pertama menepati janji. Kita tahu kata Rasulullah, al-wa'du ad-dain, al-wa'du dain. Janji itu adalah hutang. Maka ketika kita berjanji, maka kita wajib menepati. Kecuali ada beberapa hal, udzur syar'i maupun ada hal-hal yang darurat,
mungkin itu juga akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita pernah janji kemudian kita sakit atau kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dapat datang ke tempat tersebut, maka insya Allah itu akan dimaafkan. Kemudian berikutnya, berbicara sesuai kenyataan. Artinya kita jangan sampai ada dusta, jangan sampai kita berkata tidak sesuai apa yang kita sampaikan ya. Misal kita dapat pesan dari seseorang, kita sampaikan sesuai dengan pesan tersebut. Kita dapat titipan berupa barang, kita sampaikan kepada orang sesuai dengan titipan tersebut. Nah, kemudian berikutnya mengakui kesalahan. Kita juga kalau punya kesalahan, kita itu mengakui. Kalau memang diri kita itu salah, sampaikan kepada orang lain. Dan kita juga harus pandai-pandai untuk mengucapkan mohon maaf. Kemudian kita juga senantiasa mengucapkan terima kasih juga kepada orang lain. Nah, kemudian berikutnya contohnya adalah mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Seandainya kita menemukan pulpen nih anak-anak di sekolah ya, di kelas. Nah, kita sampaikan kepada teman-teman, ini siapa yang memiliki pulpen ini atau siapa yang kehilangan pulpen. Nah, itu juga jangan sampai kita sebutkan dulu mereknya, termasuk kalau kita menemukan uang, kita menemukan uang 100.000, jangan sampai ini saya menemukan uang 100.000. Nah, uang dengan 1 lembar, jangan. Kita sampaikan siapa yang kehilangan uang, baru. Nah, kemudian ketika ada orang yang kehilangan uang, ditanya hilangnya berapa. Nah, terus hilangnya bentuknya seperti apa, itu kita juga harus cerdas ya. Nah, kemudian manfaat berperilaku jujur, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentunya karena memang ini perintah Allah dan Rasul. Kemudian kita memiliki ketenangan di dalam hati kita, di dalam batin kita, karena kita sudah menyampaikan kejujuran kepada orang lain. Kemudian disayang sesama manusia, karena sebab kita tidak merugikan orang lain, karena sebab diri kita menjadi orang yang jujur. Kemudian rasa hormat. Nah, orang yang jujur itu orang yang akan dihormati, dan kita juga menghormati orang lain dengan kejujuran diri kita. Dan tentunya orang yang jujur itu insya Allah akan senantiasa mendapatkan keberuntungan, apakah itu langsung dari Allah atau itu langsung dari sesama manusia. Nah, kemudian berikutnya kesimpulannya, yang pertama, anak soleh senantiasa memiliki sikap jujur ya. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita latih jujur dari kecil, dari sejak dini, dari saat sekarang ini, dari SD, sehingga nanti kita sudah terbiasa berperilaku atau bersikap atau berkata jujur. Yang kedua, bersikap jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain ya. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya adalah bentuk perbuatan jujur kepada Allah adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah yang sudah diwajibkan maupun ibadah sunnah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, bentuk perbuatan jujur kepada diri sendiri adalah dengan tidak menyontek ketika ujian dan mengerjakan tugas atau ulangan dengan kemampuan sendiri, dan banyak contoh yang lainnya. Dan yang kelima, bentuk perbuatan jujur kepada orang lain adalah dengan menepati janji, berbicara sesuai kenyataan, dan mengakui kesalahan dan mengembalikan barang temuan ke orang lain. Dan kesimpulan yang keenam, manfaat perilaku jujur yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah, mendapatkan ketenangan batin, kemudian disayang sesama, disayang teman, disayang keluarga, disayang manusia, dihormati, dan mendapatkan keberuntungan. Nah, untuk latihan tentunya ini nanti akan disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing ya, tidak ada ya. Nah, hanya sebatas anak-anak silakan bisa langsung menjawab pada videonya saja gitu. Artinya tidak dikumpulkan kepada Pak Afif, tidak, tapi kita kembalikan ke wali kelas masing-masing ya. Ini ada beberapa gambar ya di situ tuh. Ya, ada anak yang sedang belajar, kemudian yang kedua ada anak yang sedang bermain, kemudian sedang mengembalikan uang kepada gurunya, dan ada anak yang itu sedang makan ya.
Nah, jujur kepada diri sendiri nomor satu contohnya. Kemudian yang kedua, jujur kepada sesama. Itu jawabannya kita langsung sandingkan ya. Dan yang ketiga, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya supaya kita lebih berkah dan kita juga supaya mendapatkan rahmat dari Allah, kita akhiri dengan doa penutup majelis, doa kafaratul majelis. Bareng-bareng ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memuji kepada Engkau, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, aku minta ampun dan bertobat kepada Engkau. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.